Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Abdul Hamid, yang kedua ada Nanda Abdillah Sastia, dan yang terakhir ada Nazwa Novia Yasmin. Di sini kami akan membahas mengenai teori konvergensi simbolik dan budaya organisasi. Untuk pembahasan, mari kita cek video selanjutnya. Check it out! Sejarah teori konvergensi simbolik. Pada awalnya diilhami dari riset Raves Bells tahun 1950-an mengenai komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu Ernest Berman meminjam gagasan tersebut untuk direplikasikan ke dalam tindakan retoris masyarakat dalam skala yang lebih luas. Teori ini disampaikan dalam tulisan Fantasies and Rhetorical Vision, The Rhetorical Criticism of Social Reality. Selanjutnya, sejarah teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Ernest Berman yang mengusulkan bahwa memegang fantasi bersama mengubah kumpulan individu menjadi kelompok yang kohesif. Teori konvergensi simbolik memberikan gambaran tentang kecenderungan dinamis dalam sistem interaksi sosial yang menyebabkan praktik dan bentuk komunikatif berkembang. Selanjutnya, sejarah teori konvergensi simbolik menjelaskan bahwa makna, emosi, nilai, dan motif tindakan berada dalam konteks komunikasi oleh orang-orang yang mencoba memahami pengalaman bersama. Teori konvergensi simbolik terkait dengan teori atribusi yang berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk mendistribusikan makna pada tanda dan objek untuk memahaminya. Proses konvergensi simbolik menyerupai komunikasi empatik. Konsep dasar teori konvergensi simbolik. Konvergensi sendiri mempunyai makna sebagai suatu cara di mana simbolik pribadi dari dua orang atau lebih saling bertemu, saling mendekati satu sama lain, atau kemudian saling berhimpitan. Kemudian simbolik sendiri mempunyai makna yaitu keterkaitan dengan kecenderungan manusia memberikan penafsiran dan menambahkan makna kepada berbagai lembaga, tanda, kejadian tengah yang dialami, atau bahkan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada beberapa tema dan tipe dari konvergensi simbolik sendiri. Di antaranya yang pertama yaitu ada tema fantasi, kemudian yang kedua ada rantai fantasi, yang ketiga ada tipe fantasi, dan yang terakhir ada visi retoris. Kemudian asumsi teoritis. Konvergensi simbolik ini berproses dari sekumpulan individu yang telah lama mengenal dan berinteraksi, ataupun bisa juga dari orang-orang yang baru dikenal lalu saling berinteraksi dan bertukar pengalaman yang sama. Teori ini mengupas tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motivasi, dan perasaan bersama. Kemudian teori ini juga memiliki anggapan bahwa setiap anggota kelompok melakukan pertukaran fantasi dalam rangka membentuk kelompok yang kohesif. Studi kasus teori konvergensi simbolik. Contoh kasus dari studi konvergensi simbolik dalam sebuah organisasi yakni pendapat yang dimiliki setiap anggota organisasi tersebut, sehingga dari pendapat tersebut terjadilah pertukaran pesan dan saling menguntungkan anggota satu dengan yang lainnya. Contoh dalam sebuah rapat acara yang diselenggarakan oleh kampus, dalam rapat tersebut pasti membutuhkan yang namanya pesan atau pendapat yang disampaikan oleh anggota, sehingga semua anggota memiliki kesadaran dalam dirinya masing-masing bahwasannya acara yang akan dilaksanakan ini sangat penting bagi kampus dan organisasinya, dan sudah seharusnya juga sebagai ketua pelaksana acara tersebut memberikan pesan kepada anggotanya agar selalu bekerja dengan giat demi terlaksananya acara tersebut. Jadi, teori konvergensi simbolik ini yakni saling bertukar pesan penting sehingga memunculkan kesadaran dalam kelompok serta membangun emosi, motif, dan makna bersama. Selanjutnya, sejarah teori organisasi. Secara tradisional, pendiri organisasi memiliki pengaruh besar terhadap budaya awal organisasi tersebut. Proses penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran dan seperasaan dengan mereka. Kedua, pendiri melakukan indoktrinasi dan menyosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. Ketiga, pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri. Konsep dasar teori budaya organisasi. Yang pertama, pengertian budaya.
Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak, dan karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan masalah tersebut menurut Edgar Schein 1997 dalam Wibowo. Menurut Owen 1987, budaya dipandang sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang merujuk pada bentuk pernyataan tentang apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh anggota organisasi, sebagai asumsi yang merujuk kepada hal-hal apa saja yang dianggap benar atau salah. Pengertian organisasi. Organisasi bisa didefinisikan sebagai kelompok orang yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu menurut Sunarto dan Herawati tahun 2002. Menurut Miriam S. Arif tahun 1985 menyatakan bahwa organisasi dapat diartikan bermacam-macam tergantung dari arah mana kita memandangnya. Contoh, seorang bapak mengajak anaknya mengangkat sebuah meja ke pinggir jalan untuk berjualan. Dari contoh ini dapat dilihat adanya suatu organisasi, walaupun bentuk organisasi ini masih sederhana, tetapi terlihat dengan adanya ciri-ciri organisasi seperti yang pertama, adanya orang-orang dalam arti lebih dari satu orang, yakni ada bapak dan juga anak. Lalu yang kedua, adanya kerjasama, yakni mengangkat sebuah meja. Lalu yang ketiga, adanya tujuan, yakni untuk berjualan. Selanjutnya ada asumsi teoritis. Adapun beberapa asumsi dari mengenai teori budaya organisasi. Yang pertama itu ada asumsi terhadap nilai organisasi, lalu yang kedua ada asumsi terhadap simbol budaya organisasi, dan terakhir ada asumsi terhadap budaya bervariasi. Lalu ada studi kasus budaya organisasi. Contoh budaya organisasi dalam dunia kerja adalah adanya kedisiplinan. Sebuah perusahaan misalnya terkenal dengan disiplinnya terhadap waktu, pembagian kerja, serta kinerja masing-masing divisi. Semua karyawan akan menerapkan sikap yang disiplin terhadap cara kerja mereka, sehingga budaya disiplin melekat dalam diri mereka. Berikut beberapa contoh budaya organisasi dalam dunia kerja di negara maju. Yang pertama ada Amerika Serikat. Budaya organisasi orang Amerika terkait dengan inovasi. Jadi mereka akan menciptakan berbagai inovasi dalam meningkatkan kemajuan perusahaan mereka. Orang Amerika juga menganut budaya organisasi kapitalisme, yaitu menumpuk kekayaan sendiri, serta menganut prinsip kepemimpinan dan budaya feodal yang mengutamakan perbedaan harkat dan martabat antar petinggi dan bawahan, atasan dan karyawan. Lalu budaya organisasi Amerika juga berinovasi. Lalu yang kedua ada Jepang. Jepang dikenal dengan budaya on time alias tepat waktu dan sangat menghargai waktu. Orang Jepang sangat setia pada perusahaan dan menghormati serta menghargai pendapat orang lain. Budaya organisasi orang Jepang disebut dengan kaizen, yang artinya penyempurnaan, berkesinambungan yang melibatkan semua anggota dalam hierarki perusahaan, baik manajemen maupun karyawan. Metode kaizen ini dilakukan dengan mengubah cara kerja karyawan sehingga karyawan bekerja lebih produktif, tidak terlalu melelahkan, lebih efisien dan aman, serta memperbaiki peralatan dan memperbaiki prosedur kerja perusahaan budaya organisasi Jepang tepat waktu. Selanjutnya yakni kesimpulan. Teori konvergensi simbolik atau SCT adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Ernest Berman yang mengusulkan bahwa memegang fantasi bersama mengubah kumpulan individu menjadi kelompok yang kohesif. Teori ini memungkinkan para ahli teori dan praktisi untuk mengantisipasi atau memprediksi apa yang akan terjadi dan menjelaskan apa yang terjadi. Istilah konvergensi adalah sebagai suatu cara di mana simbolik pribadi dari dua orang atau lebih saling bertemu, saling mendekati satu sama lain, atau kemudian saling berhimpitan. Menurut Berman tahun 1990, istilah simbolik terkait dengan kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan menanamkan makna kepada berbagai lambang, tanda, kejadian yang tengah dialami atau bahkan tindakan yang dilakukan manusia. Menurut Berman tahun 1986. Jadi,
Teori konvergensi simbolik adalah percakapan yang memunculkan simbol atau fantasi yang ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain, sehingga penerima dan pemberi pesan satu sama lain saling mengerti maksud pesan yang disampaikan dan memiliki tujuan yang sama. Lalu pengertian budaya organisasi adalah suatu pada asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak, dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan berpikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut menurut Edgar Schein tahun 1997 dalam Wibowo. Lalu menurut Owen tahun 1987, budaya dipandang sebagai nilai-nilai atau norma yang merujuk kepada bentuk pernyataan tentang apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh anggota organisasi sebagai asumsi yang merujuk kepada hal-hal apa saja yang dianggap benar atau salah. Lalu ada beberapa contoh dari yang telah kita jelaskan dengan video setelah ini. Capek. Ayo ngapain nih? Taruh nih kan tadi kan udah dibilangin tuh sama Pak Ketua, kita kan disuruh nentuin acaranya bagaimana. Nah, kalau dari gua sebagai koordinator, ya karena mungkin kan ini kan acaranya sosialisasi. Nah, kita tentuin dulu nih kita targetnya siapa, entah itu masyarakat, entah itu anak muda, orang tua, atau ke sekolah-sekolah deh gitu. Terus kayak acaranya kapan, atau apa kan itu tetap dari kita kan, maksudnya kayak nentuin kita gitu. Terus kayak acaranya di mana, itu kita juga. Gue mau nanya nih buat kalian sebagai anggota, pendapat sih kayak dari tema kita maunya apa? Ada saran nggak? Kalau dari gue ya, mengenai gadget sih. Kalau dari awak? Bagus juga sih gadget, cuman kalau gadget itu berarti kita ke anak yang baru mau numbuh nggak sih, kayak anak SD atau kayak gimana, berarti ABG, kita ABG. iya ABG ya. Berarti kan kemungkinan tujuannya sekolah berarti ya? Iya, Iya. sekolah. Orang Perhatiin dong. Sorry. Saran nggak dari lu buat tema? Gue ikut aja sih. Maksud gua gini Pendapat dari loh. lu deh. Kan tadi kan udah kayak ada yang dari gadget, terus kayak tujuannya pasti kan ke sekolah. Itu sendiri gimana? Ada gak? Maksud gua kan ini kan acara bukan acara kecil juga, bukan acara gede. Jadi ya gua harap sih semua anggota kerja gitu, bukan kita doang. Ya saran gak dari lu? Boleh sih, samain aja. Samain aja. Itu lu setuju juga nih buat apa sih? Setuju. Nanti ya paling gua kasih tugas nanti kayak tentuin buat tempatnya mau di mana, terus tanggal mau kapan, sekolahnya mau sekolah siapa, terus sama kalau misalnya mau melibatkan orang tuanya juga, ya itu nanti dinin lagi. Iya, oke. Nah, paling itu sih dari gua, sisanya ya udah aja.